Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabatku. Selamat datang di channel YouTube saya. Sahabat-sahabatku, hari ini kita akan belajar menampilkan harga ini itu secara otomatis sesuai dengan nama barangnya. Jadi nama barang ini manakala diketik buku gitu ya, topik gitu, jadi harganya nanti akan nampil secara otomatis sesuai dengan database ini gitu. Jadi untuk menampilkan harga otomatis ini sesuai dengan nama barangnya itu kita menggunakan fungsi VLOOKUP ya gitu. Cuma nanti kita akan belajar menggunakan fungsi VLOOKUP itu manakala kita menemukan tabel database-nya itu tidak seperti biasanya gitu. Artinya ada hal-hal yang tidak biasa. Nah, sehingganya nanti fungsi VLOOKUP itu perlu yang namanya fungsi lain untuk kombinasinya agar bisa memunculkan harga ini secara otomatis gitu. Oke. Baiklah teman-teman, itu teorinya dulu ya. Nanti kita langsung simulasi praktek agar lebih paham lagi. Tapi sebelumnya kita buat data list dulu ya. Data list itu adalah nama-nama barang kita tampilkan secara list gitu, secara combo box, sehingganya kita nggak perlu ngetik manual begini gitu. Kalau data sedikit gini memang oke sih, ngetik manual nggak masalah gitu kan, hanya 5 data. Tapi kalau kita sudah menemukan data banyak akan kerepotan kalau manual. Makanya kita buat data listnya dulu ya. Jadi buat data listnya caranya begini, kita blok aja ini semua atau kita klik di sini, boleh silahkan mana yang mau kita buat data list. Sudah begini ya, kita masuk ke menu di atas ini teman-teman, menu Excel ini, kita pilih data. Setelah kita pilih data, kita pilih data validation yang ini ya, data validation, kita klik saja, kemudian pilih yang atas data validation, kita masuk di sini, masuk di data validation, kita masuk di setting ini ya. Kemudian yang allow ini kita pilih yang list, kita klik aja pilih yang list ya, karena kita mau buat data list. Kemudian source-nya ini adalah data apa yang mau kita buat data list. Kan yang mau kita buat data list adalah nama barang ini ya gitu. Ya sudah, berarti ini kita klik dulu begini biar kecil ya, kursornya tetap di sini ya. Nah, data nama barangnya kita klik ini. Nah, kita blok ya, kita blok seperti ini gitu. Kalau sudah blok, kita klik lagi ini, kemudian kita oke. Nah, kalau sudah oke, udah jadi nih ya, udah jadi. Diklik aja panahnya tuh, udah keluar tuh meja, ini klik copy gitu. Jadi kita tidak ngetik secara manual. Oke, ini untuk menampilkan barang saja ya, menampilkan data list. Jadi kita langsung ke harga ya, untuk menampilkan secara otomatis. Jadi yang pertama kita simulasikan fungsi VLOOKUP secara normal gitu. Artinya database-nya tidak aneh-aneh, database-nya normal gitu ya. Jadi sama dengan VLOOKUP, kemudian VLOOKUP ya, kemudian lookup value-nya apa? Lookup value-nya adalah kata kunci ya. Kata kuncinya kan adalah nama barang. Berarti kita klik aja di kolom nama barang. Klik aja di sini kolom nama barang. Ini saya tarik ke bawah biar nggak ditutupin. Kemudian koma, tabel array. Tabel array itu merupakan tabel database-nya. Berarti ini kita blok dari nama ya. Kita blok dari kolom nama sampai harga. Ini. Terus kemudian kita tekan F4 di keyboard teman-teman. Tekan F4 di keyboard teman-teman. F4 ini gunanya untuk mengunci gitu ya, agar tidak bergeser gitu ya. Saat kita geser di sini, ini nggak ikut geser. Itu fungsinya F4 untuk mengunci. Kemudian koma. Nah, tabel harga ini ada di kolom keberapa? Ya, ada kolom kedua gitu. Kita ngitungnya dari kolom yang kita blok ya, dari kolom nama. Kolom nama ini kolom ke-1, kolom harga adalah kolom kedua gitu. Jadi kita ngitungnya dari kolom nama karena kita ngebloknya dari kolom nama, bukan dari nomor gitu. Tinggalnya koma 2, terus koma false, tutup kurung, enter. Masih error, kenapa? Karena ini belum isi. Coba kita isi ya, kita isi topik. Nah, secara otomatis dia akan nampil harganya adalah 65.000 sesuai dengan ini gitu. Oke, kemudian yang kedua, ini yang pertama kita clear ya, karena kita menggunakan fungsi VLOOKUP yang dia itu normal. Sekarang kita yang kedua nih, kita contoh
sama dengan VLOOKUP ya, buka kurung, lookup value-nya ini ya adalah kata kunci nama barang. Ini saya tarik ke bawah biar gak nutupin. Ini lookup value-nya, kemudian koma. Coba kita misalnya ngebloknya dari nomor, ya kan? Ngebloknya dari nomor nih tabelnya. Kemudian tekan F4 yang untuk kunci di keyboard teman-teman. Tekan aja F4. Kemudian koma. Tabel harga berarti ada di tabel ketiga ya. Maksudnya kolom. Jadi kolom harga itu ada di kolom ketiga kan. Nomor kolom 1, nama kolom 2, harga kolom ketiga. Berarti koma 3, berarti koma false, tutup kurung. Pasti ini error, dia tidak akan mau. Kita buktikan ya, kita enter, nggak mau kan. Coba kita isi buku misalnya, dia tetap nggak mau. Kenapa? Nah, inilah salah satu kelemahannya fungsi VLOOKUP. Jadi kalau hanya VLOOKUP saja, dia tidak mampu membaca kalau kata kuncinya adalah bukan di kolom pertama. Jadi VLOOKUP itu dia hanya mampu membaca manakala kolom ini ya, lookup value-nya atau kata kunci ini adalah kolom pertama gitu. Nah, sedangkan kita mau membuat lookup value-nya adalah di kolom kedua. Kan kita ngebloknya dari sini, sehingganya lookup value atau nama barang ini atau kata kunci ini dia masuknya ada di kolom kedua. Kecuali kalau yang pertama ini tadi kita ngebloknya dari buku kan, dari kolom nama sampai harga aja, jadi nomor tidak kita blok, dia masuknya adalah kolom ke-1 gitu. Tapi kalau kita ngeblok semua begini dia nggak akan mau. Nah, ini maksud saya kita ketemu kasus-kasus di mana database-nya ini sedikit berbeda, dia tidak pada umumnya, sehingganya VLOOKUP ini perlu tambahan fungsi lain, kombinasi lain, sehingganya harga ini bisa kita tampilkan secara otomatis. Jadi caranya gimana teman-teman? Jadi caranya begini nih, gampang kok, sama dengan tetap menggunakan VLOOKUP ya, tetap menggunakan VLOOKUP. Aduh, kita klik VLOOKUP ya begini. Ini saya tarik ke bawah aja biar nggak tutupin. Udah VLOOKUP begini, lookup value-nya apa? Tetap ini ya kata kuncinya, lookup value-nya. Tapi VLOOKUP buka kurung, lookup value-nya adalah kata kunci ini, kita klik aja. Kemudian kita koma. Nah, kita setelah koma ini menggunakan rumus lain gitu ya, artinya fungsi lain, kombinasinya apa? Pakai CHOOS ya. CHOOS itu adalah pilihan. Nah, CHOOS, sudah CHOOS gini, CHOOS. Kemudian kita buka kurung kurawal nih, buka kurung kurawal. Sebenarnya ini buka kurung kurawal ini untuk menentukan kata kuncinya itu dimulai dari kolom keberapa, ya kan. Ternyata kata kuncinya adalah kolom nama nih. Kolom nama ini kan ada di kolom kedua, ya sudah, berarti di sini 2 gitu, kolom kedua. Terus kemudian selain kolom kedua ini ya, jadi kolom kedua ini di sini kita buat jadi kolom ke-1 gitu, seolah-olah begitu, seolah-olah, karena kan VLOOKUP ini hanya bisa membaca kalau kata kuncinya itu ada di kolom ke-1. Nah, sehingganya kolom kedua ini kita buat seolah-olah ada di kolom ke-1. Sehingganya di sini buka kurung kurawal 2, kemudian koma. Jadi kolom 1 ini kita buat jadi kolom kedua ya, seolah-olah ya, koma 1 berarti koma, kemudian harga kita buat tetap di kolom ketiga, kemudian tutup kurung kurawal. Setelah tutup kurung kurawal gini, kita koma, kita blok aja nih kolomnya satu-satu. Ini kolom pertama, koma, kita blok kolom kedua, koma, kita blok lagi kolom ketiga. Setelah itu ini kita tarik nutupin ya, bisa nggak tarik nutupin. Nah, setelah blok ini kita koma lagi teman-teman, enggak, langsung tutup kurung ya, bukan koma ya, tutup kurung dulu baru koma. Setelah itu kita lihat harga ini ada di kolom keberapa, karena kita mau menampilkan harga otomatis ya. Jadi harga ini ada di kolom ketiga, berarti koma 3, berarti koma false ya. Kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, dia nggak akan error lagi gitu, walaupun semua ini tabel kita blok gitu. Klik, coba kita ganti kaos, nah, 175. Coba kita ganti sepatu 250 dan seterusnya. Oke, clear ya. Nah, sekarang kita menggunakan fungsi VLOOKUP, tetapi ternyata database-nya beda nih teman-teman.
Berarti database-nya itu, kata kuncinya itu ada di kolom paling terakhir nih. Jadi dari kanan ke kiri gitu ya, dari kanan ke kiri. Kalau fungsi VLOOKUP biasa itu tidak akan mampu membaca untuk dari kanan ke kiri. Contoh ya, misalnya VLOOKUP, kita menggunakan VLOOKUP yang kondisi normal ya, kondisi normal database-nya. Contoh kita menggunakan itu ya. Jadi VLOOKUP buka kurung, lookup value-nya adalah ini ya, kata kunci adalah nama barang, koma. Ini kita blok misalnya ya. Kita blok 2 begini ya. Gitu kan. Blok kedua gini, terus kemudian F4 di keyboard, koma, kolom harga itu ada di kolom ke 1 berarti kan. Kolom ke 1. Terus kemudian koma, false. Kita enter, error dia. Tuh, nggak mau. Pasti error, dia tidak akan mau gitu loh. Atau misalnya kita blok semua ya. Jadi setelah VLOOKUP value gini ya, koma, kita blok semua coba. Pakai kita blok semua. Tekan F4, koma, kolom harga di kolom kedua. Kemudian koma, false. Tutup kurung, enter. Dia tetap nggak mau, dia akan error. Nah, ini maksud saya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita mau menampilkan data menggunakan database lain atau tabel lain menggunakan fungsi VLOOKUP, kalau misalnya kata kuncinya dia itu tidak di kolom yang pertama, fungsi VLOOKUP aja tidak cukup, dia pasti error, dia tidak mampu membaca. Nah, jadi caranya gimana agar bisa menampilkan harga otomatis dengan database yang seperti ini dari kanan ke kiri? Nah, caranya seperti yang kedua tadi, kita menggunakan tambahan fungsi choose ya. Jadi sama dengan VLOOKUP buka kurung, lookup value-nya adalah ini, kata kuncinya. Ini saya tarik ke bawah biar nggak nutupin. Kemudian koma, choose ya, menggunakan fungsi tambahan. Seperti ini choose, kemudian buka kurung kurawal. Buka kurung kurawal, kita mulai dari kanan ke kiri kan. Nah, ini kita anggap kolom 1, kolom 2, kolom 3. Berarti di sini 1. Kemudian koma 2 saja. Kenapa 2 saja? Karena kan harganya ada di kolom kedua gitu. Kecuali kalau harga ada di kolom ketiga baru bisa 1, 2, 3. Kita kolom 1, 2 aja. Sudah cukup. Kemudian sini koma, kita blok ini kolom nama ya. Kata kunci kita blok yang pertama, kemudian koma di sini kita blok harga. Kita blok harga, tutup kurung, kemudian harga ada di kolom kedua berarti kan, dia ada di kolom kedua karena kita mulainya dari sini tadi kan, 1, 2, koma, false, tutup kurung, enter. Dia sudah otomatis bisa menampilkan gitu ya, walaupun kata kuncinya adalah di kolom yang paling terakhir. Jadi kita menggunakan fungsi choose ya. Kita rubah misalnya kaos, nah, 125, kita rubah misalnya kemeja 75, kita rubah misalnya apa nih, sepatu, buku ya, buku, gitu ya. Jadi gitu teman-teman, saya rasa sangat gampang sekali ya untuk menggunakan fungsi VLOOKUP dan kemudian kita menemukan bentuk database atau tabel bantu yang berbeda-beda gitu. Jadi teman-teman silahkan menggunakan fungsi seperti yang kita simulasikan tadi gitu. Saya rasa sangat gampang sekali ya. Bisa tarik aja lah biar penuh. Saya rasa sangat gampang sekali untuk menggunakan atau menampilkan harga secara otomatis seperti ini dengan kata kunci adalah nama barang gitu ya. Dan di sini kita menemukan bermacam-macam tabel bantu atau tabel database yang berbeda-beda, tidak normal. Nah, seperti tadi ya. Jadi fungsi VLOOKUP yang kita gunakan. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara share sebanyak-banyaknya video ini di media sosial teman-teman. Kemudian jangan lupa subscribe-nya, like, dan tinggalkan jejak dengan berkomentar.
komentar dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan. Semoga ini bermanfaat untuk sahabat-sahabatku. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.